Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan saya untuk saya dapat membagikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, mengucap syukur atas segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Mengucap syukur atas kesehatan, kekuatan, serta nafas hidup yang Kau telah berikan kami, karena kami ada saat ini itu karena kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan dari firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang hanya manusia biasa saja, yang Tuhan pakai biarlah melalui bibir hamba-Mu, dan itu berasal perkataan Tuhan. Terima kasih, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu, pada hari ini saya akan menjelaskan Trinitas. Ada di dalam layar kita, Trinitas. Sebab kita mengenal Allah itu Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dan banyak orang di luar sana bingung menjelaskan Trinitas. Bingung menjelaskan Tritunggal. Dan mereka tahu adalah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus itu satu kesatuan. Satu. Bingung untuk menjelaskannya. Jadi kita lihat slide selanjutnya, Bapak Ibu. Sebelum kita masuk lebih jauh, saya mau ngasih beberapa ayat firman Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa mundurkan lagi untuk melihat ayat firman Tuhan. Dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia itu dari deburan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Allah menghembuskan nafas rohnya. Wah. Sebab tanpa roh manusia tidak bisa hidup. Kita lanjut. Zakaria 12 ayat yang ke-1. Demikianlah firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang menetapkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Kita lanjut lagi. Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini poinnya. Jadi poinnya kita juga di garis bawahi. Allah itu roh. Allah itu roh. Oke. Kita ingat baik-baik, Allah itu roh. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Kita harus garis bawahi dulu. Tuhan telah menjadi manusia. Firman Tuhan telah menjadi manusia. Logos. Firman-Nya Allah telah menjadi manusia. Ini kita garis bawahi. Kita ingat baik-baik. Oke. Kita lanjut, Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke poin ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, Roh Kudus ini bukan Putra. Putra bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus. Bukan itu. Sebab ketiganya adalah satu kesatuan. Makanya kita sebut itu Allah, satu kesatuan, Trinitas di dalam dirinya. Bukannya kita mengenal, kita menyembah Bapa, kita menyembah Roh Kudus, kita menyembah Putra, kita menyembah atau Yesus, dan kita mempunyai 3 Allah. Bukan begitu. Kita menyembah
satu kesatuan. Kita menyembah Allah, satu kesatuan. Gitu ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Oke. Poin ini menjelaskan ya Bapak Ibu. Di dalam diri manusia itu terdapat tubuh. Tubuh itu daging. Daging kita nih. Ini daging, ini tubuh. Kerangka nih. Ini tubuh. Ini tubuh kita. Oke. Di dalam diri manusia juga ada jiwa. Jiwa. Jiwa itu apa? Jiwa itu perasaan, pikirannya kita, itu jiwa. Oke. Itu jiwa. Dan di dalam diri manusia itu terdapat roh. Terdapat roh. Ini dibilang satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yaitu adalah ehad, satu kesatuan, satu, tidak dapat dipisahkan. Bagaimana kalau tubuhnya hilang? Hantu dong. Hantu. Kalau tubuhnya hilang, hantu. Oke. Bagaimana kalau jiwanya kita hilang? Seperti orang gila, tidak mempunyai akal, tidak mempunyai pikiran, tidak mempunyai perasaan. Oke. Lanjut. Bagaimana kita tidak mempunyai roh? Bukan manusia dong. Artinya kita tidak hidup. Yang artinya bahwa Bapak Ibu, inilah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ini satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Makanya ada kehidupan. Dan kita perlu garis bawahi adalah manusia itu adalah terbatas. Terbatas adanya. Tidak seperti Allah. Tidak seperti Allah. Oke, kita lanjut. Kita lanjut Bapak Ibu. Oke. Saya sudah jelaskan bahwa manusia itu terdapat tubuh, jiwa, dan roh. Dan itu tidak dapat dipisahkan dari apa? Dari tubuhnya manusia. Kita lanjut Bapak Ibu. Bagaimana dengan Allah? Kita compare. Kita compare ya Bapak Ibu. Tadi sudah dijelaskan. Allah itu adalah roh. Oke. Allah itu adalah roh. Bagaimana dengan Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah rohnya Allah sendiri. Dan sebab Allah itu maha kuasa, bisa melakukan apapun, tidak seperti manusia. Sebab dia adalah pencipta, dia bisa menciptakan apa aja. Oke. Roh. Ini roh kudus. Rohnya Allah sendiri. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Di dalam diri Allah juga terdapat logos. Firman-Nya Allah. Terdapat logos. Oke. Dan ini ada di dalam dirinya Allah. Yang tidak dapat dipisahkan. Sebab dia adalah maha kuasa. Oke. Dan logos ini menjadi manusia. Tadi ada ayatnya. Firman itu telah menjadi manusia. Yang kita sebut itu adalah Yesus. Kita sebut adalah Yesus. Sebab dia adalah kudus. Makanya ketika Tuhan Yesus lahir bukan semata-mata
karena dikawinkan dengan manusia, bukan seperti itu. Makanya dia kudus. Kudus. Terus lalu pertanyaannya Bapak Ibu. Jadi ketika Logos ini menjadi manusia, apakah di dalam diri Allah ini kekurangan firman? Apakah dia kekurangan? No. Dia tidak kekurangan. Sebab roh Allah, roh kudus, Logos ini adalah maha kuasa. Ketiganya adalah satu di dalam diri Allah. Oke, di dalam diri Allah. Itu menyatu. Dan jangan lupakan prinsip maha kuasa. Maha. Jangan lupakan prinsip ini. Maha. Bisa melakukan apapun gitu. Beda manusia yang hanya terbatas, yang tidak bisa melakukan apapun, yang tidak bisa menyerupai Allah. Beda, sangat beda. Makanya Allah itu, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup. Makanya sampai hari ini Bapak Ibu, kita menyembah Tuhan itu Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Sebab firman Tuhan turun menjadi manusia. Dia hidup, ada di dalam diri Allah. Ada di dalam dirinya lah. Hakikatnya Allah, prinsipnya Allah. Allah itu adalah roh. Allah ini pencipta dan manusia ini diciptakan beda. Sangat beda. Dan ini banyak anak-anak Tuhan, anak-anak Kristen, umat Kristen susah menjelaskan tentang Trinitas. Tapi kita belajar sama-sama bagaimana firman Tuhan ini, Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang hidup. Dia Allah yang maha kuasa. Dia bisa melakukan apapun. Bukan berarti dia kekurangan firman, kekurangan roh. No. Sebab Allah adalah pencipta. Itu beda. Kalau firman Tuhan ini dapat menguatkan kita menjadi berkat bagi kita dan dapat menguatkan iman, pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Sebelum kita mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih atas segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah dibentangkan pada hari ini. Biarlah ini menjadi kekuatan kita untuk kami dapat bertahan terus, memperjuangkan iman kami, tetap terus berada di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.